daripada memikirkan diri sendiri. Dan tuannya berkata, itu pilihanmu bukan? Yes, my master, I love you. I will serve you all of my life. Karena itu kalau ada orang Yahudi, telinganya lobang. Orang tidak main-main. Dia itu hamba yang siap mati, apapun buat tuannya. Dan dia mengasihi istrinya. Mengasihi anak-anaknya lebih dari dirinya sendiri. Kita perlu laki-laki semacam itu. Laki-laki sekarang, yang dipikirkan dirinya sendiri. Yang dipikirno awake dhewe. Saudara, saya bayangkan ketika mereka duduk makan. Anak-anaknya melihat lubang di telinga papanya. Mereka makan sambil mengucap syukur. Aduh papa, sayur terasa nikmat. Karena apa? Papa begitu mengasihi kami. Dia memilih untuk jadi budak daripada keluar merdeka. Ketika suami istri berpelukan di tempat tidur, tanpa sengaja istrinya melihat lubang di telinganya. Dia berkata, my husband, you love me so much that you choose to become a slave because of love. That's the power of love. Dan Tuhannya akan berkata, engkau hamba yang luar biasa. Bukan karena gaji, bukan karena promosi, tetapi karena hubungan. Itu akan jadi suatu love story yang hebat. Tetapi Injil bukan seperti itu. Injil itu the King of Kings merendahkan diri jadi manusia, lalu turun jadi hamba, bahkan mati di atas kayu salib. Dan membiarkan lubang itu ada di tangan dan di kakinya. Dan berkata, perbuatan tanganmu aku yang tebus. Perbuatan kakimu dan hatimu yang jahat sudah aku tebus. Because I love you. I choose to become a slave. Because I love you. Yang paling akhir adalah new purpose in life. Tujuan hidup yang baru. Ketika dokter memberitahu pada saya bahwa kami berdua tidak bisa punya anak. Purpose in life saya hilang sama sekali. Saya pikir buat apa? Saya kerja setengah mati, bahkan mungkin sampai mati. Nanti saya mati muda, istri saya muda, cantik lagi. Kalau kawin lagi, pokoknya macam-macam pikiran saya waktu itu. But Jesus give me a new purpose in life. Yohanes pasal 21. Ketika bertemu dengan Simon, Tuhan Yesus bertanya, do you love me more than this? Apa engkau mengasihi aku lebih dari mereka semua ini? Petrus berkata, Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan berkata apa? Beri makan domba-domba kecilku. Feed my sheep. Feed my lamb. Yang kedua, shepherd my sheep. Tuhan Yesus menunjukkan dirinya sebagai the great shepherd. Dan kalau ada orang mau punya hidupnya berarti menggembalakan manusia. Shepherd my sheep itu yang kedua. Yang ketiga, rawatlah domba-domba tua. Saya dapat anugerah memelihara mami. Kedua tante saya, yang satu sedang terbaring di rumah sakit sekarang. Merawat mereka. A new purpose in life. Menggembalakan tend my sheep itu merawat dengan penuh kasih domba tua. Pak Darmanto, kalau domba kecil lucu ya. Tapi kalau sudah 40 tahun jadi Kristen, njaluk didoake terus. Lalu kalau datang itu, masalahnya itu sudah sama, kita sudah hafal. Ya, yang dia mau ngomong apa sudah tahu. Tapi Tuhan berkata,
tend my sheep. Rawatlah dombaku. Saudara, tunjukkan gambar dari wajah 4 makhluk itu. Yang pertama, Yesus sebagai Raja Wali. Itu yang sebelah kiri. Kedua, itu dia berkata, bagaimana kita beri status yang baru. Yang kedua adalah singa. Jesus is my king. Yang ketiga, Yesus sebagai manusia yang sempurna. Tetapi kepada manusia yang sempurna itu, maka dengan urapan Roh Kudus, Thomas berkata, my Lord and my God. New revelation. Yang terakhir tidak kelihatan, cuma kelihatan tanduknya, itu sapi. Itulah saudaraku, Yesus sebagai hamba Tuhan. Ketika dia berkata pada Petrus, dia memberikan new purpose. Kepada saudara dan saya, diberikan new purpose. Istri saya pernah berkata begini, apa jadinya pada kita kalau kita tidak diberikan purpose yang baru oleh Tuhan? Saya tahu jawabannya, frustrasi. Amin. Frustrasi. Tapi puji Tuhan karena diberikan purpose yang baru. Hidup kita ini bergairah. Hidup kita penuh sukacita. Tepuk tangan buat Tuhan. Lovely are your dwelling places. Lovely are your dwelling places.